Tawassul, sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Seorang muslim tentu tak ingin mendapati dirinya menyimpang, jauh dari ajaran agama, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat muslim tentu saja ingin selalu menjaga keimanannya, dan terus berusaha mencari cara agar selalu dekat dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, sobat, sudah seharusnya kita selalu berusaha agar senantiasa mendapatkan kasih dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut memang sudah diperintahkan oleh Allah yang terdapat pada firman-Nya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaqu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Upaya seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang disebut tawassul. Tawassul adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridainya. Namun, ingatlah sobat, tidak semua tawassul itu diperbolehkan. Hari ini, saya akan berbagi bagaimana cara tawassul yang benar, dengan bacaan yang lengkap. Namun perlu diketahui, bahwa tawassul sendiri terbagi beberapa jenis, ya. Sebelum kita mengetahui bagaimana bacaan tawassul lengkap, alangkah baiknya kita memahami bagaimana tawassul yang diperbolehkan dan bagaimana tawassul yang dilarang. Ada beberapa kelompok atau golongan yang bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal, atau menjadikan orang-orang yang telah meninggal sebagai perantara. Nah, inilah jenis tawassul yang dilarang, karena dikhawatirkan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Sedangkan untuk tawassul syar'i, atau tawassul yang diperbolehkan, adalah tawassul yang ditetapkan oleh syariat, yang memiliki dalil dari Al-Quran dan hadits. Bertawassul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyebut nama-namanya yang baik, dengan sifat-sifatnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dalil dari firman Allah, walillahil asmaul husna, fad'uhu biha, wadarul ladzina yulhiduna, fi asma'i sayujzauna, maka anu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna,
maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam doa beliau, "Aku memohon dengan setiap namamu, yang engkau memberi nama dirimu dengannya, atau yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau sembunyikan." Hadits riwayat Ahmad, bertawasul dengan amal soleh. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman, "Wa isyarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu, Robbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127, terkait dengan tawasul ini, sobat pasti ingat tentang kisah 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua. Mereka bertawasul dengan amal solih. Yang mereka lakukan ialah berbuat baik kepada kedua orang tua, meninggalkan perbuatan zina, dan menunaikan hak orang lain. Dengan hal itu, maka Allah mengabulkan doa mereka, sehingga mereka dapat keluar dari gua karena tawasul dalam doa yang mereka lakukan. Sedangkan dalil lain, yang terkait bentuk tawasul ini, dapat kita simak kembali dari perkataan Umar bin Khattab kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. "Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul kepadamu lewat perantaraan nabimu, maka turunkanlah hujan pada kami. Dan sekarang kami bertawasul kepadamu lewat perantaraan paman nabi kami, maka turunkanlah pula hujan pada kami." Hadits riwayat Bukhari. Nah, sobat yang dirahmat Allah, setelah memahami bagaimana cara bertawasul yang benar, saya akan bagikan juga bacaan tawasul secara lengkap, agar nantinya sobat dapat mengamalkannya. Silahkan sobat praktikkan. Mari kita mulai. Bacalah Astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala hadihin niyati wa malakuli niyatin solihah ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ngala alihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ahlil baitihil kiram ajmain. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. Baca surat Al-Fatihah secara penuh. Syuma ila hadrati jami syahabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususon Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa Umar bin Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib, wa malabakiyati min sahabati ajmain, wa ila jamil anbiya'i, wal mursalin, was syuhada'i, was solihin, wal ulama'il amilin, wal malaikatil muqarrabin, wal karubiyin, wal ruhaniyin, wal karomal katibin, wali sayyidina malaikati, Jibril, Mikail, Israfil, Nisroil, wa hamalatil narsyi alaihimussalam ajmain. Al-Fatihah dibaca penuh. Suma ila hadrati jami'i awliya ilahi min kulli waliyin wa waliyatin mimasyarikil ardi ila magharibiha fi bariha wa bahriha wa jami'i awliyai tisah qodasalahu sirohum wa khusyusyon ila hadrati Sultan Awliyai Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
sohibil karomah wal ijazah, kodasalohu sirohu, suma ila arwahi jami'i abaina, wa umahatina, wa jadina, wa jadatina. Wa kholina wa kholatina, wa ngamina wa ngamatina, wa jami ustasina wa asatizatina, wa masyayihina wa masyayihi masyayihina, wa li jami jamanatina, wa zaujina wa zaujatina, wa auladina wa banatina, wa suriyatina wa ikhwanina, minal muslimina wal muslimati, wal mukminina wal mukminati, waliman hadoro fi hasal majlisi minal mukminin, rahmatullahi ta'ala alaina, wa alaihim ajmain. Syai'ul lillahi lana, walahum ajmain al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah secara penuh. Tawasul dilakukan melalui berdoa dengan perantara orang-orang pilihan Allah, seperti Rasulullah, para wali, dan ulama. Ulama yang menganjurkan budaya tawasul adalah dari mazhab Imam Syafi'i. Allahumma ini, atawajahu ilaika, bijahi nabiyika Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, wa bi abawaina Adama, wa Hawa alaihimassalam, wa mabainahuma, minal anbiya'i wal mursalin. Ikdi hajati, sebutkan hajat sobat. Artinya, ya Allah, aku menghadapkan diriku kepadamu dengan kedudukan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kedua orang tua kami, Adam dan Hawa, dan dengan para nabi dan rasul di antara keduanya. Penuhilah hajatku, sebutkan hajat sobat. Bertawasul kepada waliullah. Tawasul juga dibolehkan melalui para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tawasul kepada para nabi dan wali saat mereka hidup, dan setelah mereka wafat dibolehkan menurut syariat, sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih, seperti hadits Nabi Adam alaihissalam. Masih menurut Sayyid Abdurrahman Bak-Alawi, semua bentuk tawasul itu boleh, karena para wali di seluruh pelosok negeri itu dijadikan sebagai teladan. Mereka adalah orang yang mengajarkan syariat Islam kepada kita. Kita tidak akan mengenal syariat tanpa pengajaran dari para wali. Tawasul berasal dari kata wasilah yang artinya segala sesuatu yang bisa menyampaikan dan mendekatkan ke suatu hal. Bertawasul yang dilakukan dengan menyebut asma Allah, bertawasul kepada Rasulullah, bertawasul dengan amal, dan bertawasul dengan doa. Inti dari tawasul adalah berdoa serta mendekatkan diri kepada Allah. Seorang muslim yang dekat dengan Allah, maka doanya akan mudah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Simak tawasul lengkap yang mustajab ini. Jadikanlah untuk dasar dari segala permohonan doa, sobat semua. Inilah tawasul lengkapnya. Astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah hadihin niyati, wa malakuli niyatin solihah, ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ngala, alihi wa aswajihi, wa duriyatihi, wa ahlil baitihil kiram ajmanin. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Baca surat Al-Fatihah secara penuh. Syuma ila hadrati jami, syahabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususon Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa Umar bin Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib, wa malabakiyati min sahabatihi ajmanin, wa ila jamil anbiya'i, wal mursalin, was syuhada'i, was solihin, wal ulama'il amilin, wal malaikatil muqarrabin, wal karubiyin, wal ruhaniyin, wal karomal katibin, wali sayyidina malaikati, Jibril, Mikail, Israfil, Nisroil, wa hamalatil narsy alaihimussalam ajmain. Al-Fatihah dibaca penuh.
Suma ila hadrati jami'i awliya ilahi min kulli waliyin, wa waliyatin, mimasyarikil ardi, ila maghoribiha, fi bariha wa bahriha, wa jami'i awliyai, tisah qadasalahu sirohum, wa khusyusyon ila hadrati, sultan awliyai, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sohibil karomah wal ijazah, qadasalahu sirohu, suma ila arwahi jami'i abaina, wa umahatina, wa jadina, wa jadatina. Wa kholina wa kholatina, wa ngamina wa ngamatina, wa jami ustasina wa asatizatina, wa masyayihina wa masyayihi masyayihina, wa li jami jamanatina, wa zaujina wa zaujatina, wa auladina wa banatina, wa zuriyatina wa ikhwanina, minal muslimina wal muslimati, wal mukminina wal mukminati, waliman hadoro fi hasal majlisi minal mukminin, rahmatullahi ta'ala alaina, wa alaihim ajmain. Syai'ul lillahi lana, walahum ajmain al-fatihah. Baca surat al-fatihah secara penuh. Semoga bacaan tawasul yang mustajab ini, bisa sobat amalkan untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bertawasul, diharapkan doa-doa dan segala hajat yang kita mohonkan, akan segera dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.